Sidoarjo. Hari ini dengan gembira kita bertemu kembali dalam acara bincang-bincang bersama dengan beliau berdua, Bapak Ahmad Mukhtar Ali dan Bapak Supandi. Kita akan secara agak-agak akrab memanggil dengan Gus Mukhtar, menyapa dengan Gus Mukhtar dan Mas Pandi. Dengan beliau berdua kita akan membincang tentang seni dan budaya di Sidoarjo. Bagaimana rencana-rencana besar mereka untuk mengembangkan Kabupaten Sidoarjo ini di bidang seni dan budaya. Gagasan-gagasannya akan kita dengarkan sebentar lagi. Apa nih gagasan atau pemikiran ini berkaitan mengembangkan seni dan budaya di Sidoarjo? Orang santri mosok kenal sih kesenian-kesenian tradisional rakyat, model ludukan atau tari dan sebagainya. Jangan-jangan kenalnya hanya di bahan terbangan. Itu kesenian juga. Monggo. Saya kira gini. Pertama tentang hujan. Ya, ini memang tren leadership sekarang memang ada hujan. Bahkan ada satu kabupaten nomor 28 tercalon tunggal. Yang kedua tentang seni. Sebenarnya hal ini yang hari ini hilang di Sidoarjo. Pesatnya modernisasi industri yang begitu besar, tapi terkadang kita lupa lokal wisdom apa yang dimiliki oleh masyarakat Sidoarjo. Masyarakat Sidoarjo tidak tahu, kemudian tahunya hanya batik jetis misalkan, tapi tidak tahu kemudian ada batik yang lebih lama dari itu. Di Dung Cangkring itu ada, itu 200 tahun sebelum kita, sebelum hari ini, sebelum bahkan lebih tua jauh dibanding jetis. Ini perlu dieksplor lagi, dipromosikan lagi. Bahkan juga ada misalkan pakem wayang porongan. Nah, ini hari ini yang saya kira kalau tidak ada keberpihakan dari pemerintah bisa kemudian mati dan hilang di telan bumi. Kenapa? Saya ingin memberikan contoh. Setiap kali ada acara wayang di Pendopo, ini justru pakai pakem yang matraman dari Tulungagung dan sebagainya. Padahal pakem porongan ini perlu. Kalau bukan kita yang berpihak, maka dia akan mati dengan sendirinya. Karena apa? Karena satu, mereka ini butuh bahasanya itu jam terbang, jam tampil, minimal itu mengenalkan masyarakat. Dan ini saya yakin masyarakat juga sedikit yang tahu. Ada juga di daerah barat ini Bantengan dan sebagainya yang perlu perhatian. Minimal di setiap acara yang melibatkan kedinasan harusnya ada lah, entah pakai udeng khas Sidoarjo, udeng pacul gowang namanya, udeng pacul gowang. Dan ini kita apresiasi banyak anak muda yang kemudian memproduksi. Nah, ini harusnya pemerintah yang mengedukasi dan menjelaskan ini. Kita malu sama Banyuwangi. Banyuwangi itu simpel sekali, orang nandur padi ini, kemudian ada kayak genderuwo-genderuwan gitu. Itu jadi festival yang nonton bule. Biasa aja, kita bisa. Kita lebih maju dari itu. Tapi masalahnya kita tidak punya image building yang bagus. Bangun image building ini yang butuh anggaran. Oleh karena itu, saya lihat tadi juga Dewan Kesenian ini di bawah Dikbud ya. Sebenarnya anggarannya besar. Kalau tahun ini 5,2 triliun, maka Sidoarjo tahun ini akan mendapatkan untuk Dikbud 1.040 miliar. Dan ini besar sekali. Nggak usah banyak-banyak, teteskan aja 20 miliar. Sudah begitu. Bayangkan, karena saya lihatnya gini. Jadi diri sebuah negara, jadi diri suatu bangsa, nilai unik dari suatu bangsa sebenarnya inilah daya jual kita. Saya ini basicnya di quality assurance pendidikan. Percaya atau tidak, sebenarnya kalau ingin kita dilihat orang, maka harus punya pasar sendiri dan punya hal unik yang tidak dimiliki daerah lain. Faktanya Sidoarjo sudah banyak sekali keunikan itu, sayang tidak dieksplor dan dipromosi. Contoh misalkan untuk bagian pariwisata,
Jadi setelah Dewan Kesenian mungkin awalnya dari Dikbud, tapi untuk promosi kan tetap Dinas Pariwisata. Iya. Bayangkan Dispora itu, saya juga nyesek lihatnya. Anggaran tahun ini hanya 12 miliar. Sedangkan Dispora itu 3, kepemudaan, olahraga, sama pariwisata. Diambil olahraga selesai. Hasilnya apa? Anak muda kita ini tidak tahu bahwasannya Sidoarjo itu tulang punggung berdirinya Majapahit yang begitu megah. Cikal bakal kerajaan Islam ada Terung dan sebagainya, tidak tahu. Nah ini tentunya harus didorong, dipromosikan, dieksplor lebih jauh. Entah itu lewat influencer, entah itu lewat apa saja. Kalau masalah tools banyak sekali. Tapi yang jelas harus ada keberpihakan dan kesadaran dari pemerintah bahwa kesenian itu jati diri bangsa, jati diri Sidoarjo yang harus dikeluarkan. Karena hari ini masalah Sidoarjo itu satu, dia bangga memakai I Love Bali, pakai kaos I Love Jogja, tapi dia tidak pernah saya lihat pakai I Love Sidoarjo. Why? Karena tidak tahu, dia tidak tahu betapa menariknya Sidoarjo, betapa menawannya Sidoarjo. Banyak histori jalan yang mau tahu yang hari ini yang dieksplor adalah turunan orang-orang, turunan dari generasi yang begitu gemilang, termasuk Majapahit dan sebagainya, yang kemudian kita tidak open, gak diurus belas, akhirnya kita tidak tahu sama sekali apapun. Ini harus dimulai dari sejak dini, mengenalkan anak-anak mulai dari PAUD, TK dan sebagainya. Bahkan terkesan kayak embutan tular dan lain-lain itu sepi dan sini. Kenapa? Karena dari awal tidak menjelaskan begitu pentingnya sejarah, begitu pentingnya seni budaya, dan tidak pernah membangun sebuah peradaban dan budaya. Kenapa Pak kemudian Islam di Indonesia yang lebih survive dibanding daerah misalkan Eropa Timur dan sebagainya? Karena Islam itu dibangun sehingga lebih kuat. Sama, Sidoarjo akan lebih kuat jikalau ternyata Sidoarjo ini dibangun dari budayanya sendiri, dari lokal wisdom masyarakat Sidoarjo. Nah, pada titik itu, ketika begitu banyaknya persoalan-persoalan, titik mana yang akan diambil pertama kali? Saya kira ada 2. Titik pertama yang dilihat adalah secara fisik. Secara fisik ini penting, kenapa? Untuk mengenalkan masyarakat, misalkan entah itu lewat tugu dan sebagainya, harus ada penjelasan. Contoh, ada satu tugu yang hari ini menurut saya ini tidak pas. Contoh, PON 2000, PON ya, itu ada di Sidoarjo. Bayangkan, simbolnya itu merak. Merak ya. Pertanyaannya simpel, sejak kapan Sidoarjo ada merak? Ini ahistoris. Sehingga ke depan yang pertama kali harus dibangun fisiknya. Satu, fisik ini berarti nyata. Contoh, jikalau ada gedung bocor, ini dilihat, dikaji dan sebagainya sebagai bentuk awal berdirinya Majapahit, dibuatkan tugu, dibuatkan monumen yang bagus, sehingga masyarakat dan tahu bahwasannya, oh yes, Majapahit begitu megah, ini berawal dari gedung bocor misalkan. Jadi keterputusan ahistorisnya harus Ahistoris disambung ini lagi. kita gak merasa bangga dari orang Sidoarjo. Nah ini yang harus kita ungkit. Pertama dengan fisik. Nah, ini fisik ini banyak sekali, termasuk tokoh-tokoh, walaupun ini kayak folklore, misalkan orang ini kenal dengan Robin Hood tapi tidak kenal dengan Sarip Tambak Kosong misalkan, ya dibuat. Orang ini tahu tentang misalkan tari apa, tapi tidak tahu tentang tari Banjar Kemudi. Ini harus dibuatkan secara fisik. Yang pertama harus fisik, jadi kelihatan. Entah itu lewat buku, entah itu lewat website. Saya cari buku yang berkenaan tentang sejarah Sidoarjo dan itu ada tahun 2006.
ini Pak Ami dan siapa itu yang mengarang itu, satu tim itu ya. Itu bayangkan hanya itu. Kemudian ada Pak Soekarno, ini perlu diapresiasi. Soekarno dari Wunut itu perlu diapresiasi. Kenapa? Dia memberikan stigma baru, walaupun dia menariknya dari Jenggolo ya, tidak apa-apa. Kemudian coba ditanya dari saya, mana pusat asli Jenggolo? Dibangunkan monumen. Ini membangkitkan masyarakat bahwasannya dulu itu leluhurnya adalah orang-orang yang perkasa, yang visioner. Bayangkan, Erlangga itu bangun bendungan, bangun sungai yang sekarang jadi warisannya itu 21 biji untuk pengairan. Dulu itu ada 2 sungai karena kita delta ya. Ada dibuatkan sungai 21, itu Erlangga. Dan ini saya yakin anak muda kita tidak tahu. Begitu visionernya mereka. Jadi pertama harus visi. Entah itu lewat buku, entah itu lewat monumen, bebas. Tulisnya bebas. Tulisnya dari membangun monumen-monumen ini sebagai, anggap saja monumen ini adalah menyambung kembali sejarah dan membangkitkan kebanggaan pada ini tanah lahirku ini ternyata dulu orangnya misalkan sakti misalkan ternyata visioner, misalkan ternyata dia ini punya wawasan yang luas. Bayangkan umur segitu, tahun segitu sudah memikirkan Sidoarjo ini sebagai tempat irigasi dan bangun 21 sungai. Erlangga hebatnya. Yang kedua, cara kedua adalah edukasi. Yang pertama pembangunan fisik itu termasuk juga pemberian anggaran dan sebagainya ya, termasuk edukasi. Nah, yang kedua edukasi ini penting. Yang terlepas dari kita adalah kita terlalu mengejar modernisasi industri yang ada, tapi lupa menghaluskan. Ini edukasi ini penting ke depan. Ini entah lewat kurikulum bisa, walaupun SD SMP saja wewenang, tapi ini harus dimulai. Apakah edukasi di sini adalah edukasi yang sifatnya formal atau kemudian bersifat menyeluruh? Semuanya. Edukasi ini luas sekali. Edukasi ini juga tentunya secara tidak langsung 100% akan menghidupi orang-orang yang bergerak di dunia. Misal contoh, kita sebelum rapat di kecamatan, cobalah tampilkan itu Banjar kemudian tari. Ini hidup semua, sanggar-sanggar hidup semua. Bahkan saya lihat ada kumpulan pelukis di salah satu perumahan di Sidoarjo Kota, di pojok sekali pasar seni. Aduh, ini bukan salah siapa, kita tidak bisa menuntut. Tapi yang jelas ini butuh perhatian. Bayangkan kita masuk satu dinas, kemudian lukisannya gambar kuda. Apa yang mau diceritakan dengan kuda? Hubungannya dengan Sidoarjo? Tidak ada. Kuda di mana-mana. Nah ini ke depan harus disasar semuanya. Lukisan di semua dinas harus bertema Sidoarjo. Hotel sama, hotel semua harus bertema Sidoarjo. Kan nggak lucu, ada hotel tampil wisatawan tapi nggak tahu. Ini catatan yang cukup menarik sih sebenarnya kalau kita melihat ini. Artinya gini, kalau saya ingin ke depan karena kita tujuannya adalah termasuk hari ini bersama Pak Hadi fokus untuk pemulihan COVID, terbaik ekonomi maupun kesehatan. Ekonominya ya harus kasih jam terbang ini, hotel, bandara. Ada satu, saya tidak sebut tempat. Ini tempat ini di Sidoarjo, tapi lukisannya tema Dayak, tidak mencerminkan Sidoarjo. Ini di Sidoarjo. Artinya apa ya? Semua ini kita harus memasukkan itu pelan-pelan. Kesenian Sidoarjo ini biar mendarat di semua instansi, di semua tempat umum. Masa di tempat umum kemudian yang dipajang acara seni krianya orang Dayak, nggak ada koordinasi. Dan yang penting ya akhirnya orang kesenian di sini, lukisan dan sebagainya mati dengan sendiri. Berkaitan dengan keberpihakan, kita tahu bahwa seni budaya itu kan sumbangan PAD-nya
minim banget. Kalau kita ngomong seni, itu bukan ngomong di hati, itu keliru. Ngomong seni itu ngomong jati diri, ngomong selera, dan ini tidak ternilai. Sehingga yang paling penting, kalau menurut saya di Sidoarjo yang paling penting, kenapa kok seni budaya ini wajib untuk dijalankan? Satu, orang ini gak bangga sama Sidoarjo. Problem terbesarnya sebenarnya di Itu poinnya itu. Bayangkan saya itu sering dengar orang kemudian ditanya, alamatnya mana mas? Surabaya. Surabayanya mana? Pondok Chandra. Padahal Pondok Chandra itu jelas Sidoarjo. Kenapa? Karena dia takut dan malu. Ini real. Apa yang saya omongkan ini? Artinya apa? Masa semiskin itu kita, identitas kita, kecintaan kita. Tugas itu cuma satu, balikan Pak. Saya pernah di Jepang, itu hampir 3 minggu. Orang sana itu senang sekali kalau batik. Benar. Dan lucunya orang Sidoarjo tidak suka. Kita ini dipuja-puja di sana, tapi di sini kita nggak menghargai sama sekali. artinya kembali kepada local wisdom tadi. Local wisdom kita ini sama kita sendiri ini nggak dihargai. Ini tugas kita bersama, menjelaskan ke masyarakat. Kalau kita ini sebenarnya besar, kalau kita ini ternyata ini mampu, kalau kita ini ternyata bernilai, tugas kita hanya mengembalikan ini. Ketika ini sudah kembali, saya yakin semuanya akan berjalan seiring, sesuai, dan semua ketika orang itu cinta, apapun dilakukan. Ketika orang itu cinta dengan Sidoarjo, maka semuanya akan dikorban, termasuk lewat kesenian. Kesenian ini satu-satunya pintu kesenian, seni budaya, lokal wisdom itu satu-satunya membangun peradaban, membangun kemajuan suatu daerah yang long lasting. Lebih susah, tapi nancapnya lebih. Jadi ruhnya itu dibangun melalui local wisdom, dan local wisdomnya itu adalah seni budaya itu tadi kita kenalkan itu tadi. Mengenal kembali sejarah Sidoarjo, sehingga ini nanti pada akhirnya bisa menjadi bola salju yang akan memberikan efek pada berbagai bidang di Sidoarjo. Menggelinding semuanya. Contoh gini. Meyakini itu. Contoh gini aja. Saya punya teman asli Sidoarjo, tapi dia nggak mau kerja. Bukan nggak mau ya bahasanya. Dia lebih suka untuk mengadu nasib di luar negeri atau di Jakarta dan sebagainya. Kenapa? Karena dia terlalu modern. Kalau menurut saya sih, dan kurang kecintaan di situ. Ini yang harus kita ubah. Gak apa-apa otak-otak Jerman, tapi hatinya, jiwanya, ini Sidoarjo punya. Efeknya apa? Efeknya satu, dia akan tetap dan bangun Sidoarjo dan berkarir via Sidoarjo, bukan di luar. Karena zaman sudah modern, zaman sudah digital. Kerja di Jerman sama kerja di Sidoarjo sama, tapi kenapa kok dia pilih di sana? Saya yakin ini karena identitas yang ada di Sidoarjo ini kurang dikulik, kurang dikupas, sehingga masyarakat Sidoarjo ada ketidakbanggaan yang terhadap itu. Karena ketidaktahuan itu aja. Ke Mas Bandi, berkaitan dengan sarana prasarana. Kembali lagi kita membicarakan kalau kita sepakat tentang membangun ekosistem Sidoarjo itu tadi. Sarana prasarana, anggap saja misalnya gedung pertunjukan nih, atau pasar seni sebagai galeri untuk tempat memamerkan karya-karya seniman dan budayawan Sidoarjo. Skala seperti apa sih yang Mas Bandi bayangkan? Kalau kita sendiri, yang penting satu ya. Kalau seorang pemangku kabupaten seperti bupati, kalau dia itu punya program dan pelancaran seperti itu, insya Allah tidak ada suatu permasalahan yang sulit. Apalagi Sidoarjo itu
memiliki aset yang luar biasa. Kita mulai punya aset daerah itu kurang lebih hampir 2000 berapa aset. Kalau hanya digunakan satu gedung saja untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, insya Allah tidak sulit untuk merealisasikan. Ini harus dilakukan dan harus kita dorong di mana program seorang bupati ini menunjukkan budaya yang ada di Sidoarjo, mengenalkan, dan mencintai budaya-budaya yang ada di Sidoarjo. Insya Allah saya yakin kalau bupatinya beliaunya itu orangnya respect dengan suatu kesenian, apalagi terkait masalah anggaran, tapi kita ada suatu permasalahan. Terakhir ini pertanyaan terakhir, baik ke Mas Munter maupun ke Mas Bani, posisi seniman dan budayawan di Sidoarjo sendiri terhadap policy dan rencana-rencana yang panjenengan berdua bayangkan ada di sebelah mana, Mas? Kalau ditanya posisinya di mana, kita berjalan mengarah. Jadi ada satu gini, ada 17 program yang sekarang kita bawa. Sebenarnya memang kalau sampai cari susah. Ada, kenapa? Karena memang program ini 1 tahun 2 tahun ini fokus untuk pemulihan ekonomi pasca COVID. Ini yang perlu dicatat. Tapi ada divisi misi bahwasanya visi kami Sidoarjo ini harus punya karakter. Ini yang kita dorong ke depan. Kami tahu sekali karena kita ini tumbuh kembang di pendidikan. Makanya ada satu program tentang youth center. Youth center itu di sananya termasuk ya jelek-jelek kayak mini Cak Durasi, Mas. Kenapa? Kalau ini saya ngomong asik. Kurikulum di luar negeri, anak kecil, anak SD itu yang diajarkan pertama kali adalah drama. Benar. Dan ini atau mungkin kurang jauh, tapi ini ke depan yang harus kita usahakan. Pertama, jadi youth center itu satu tempat untuk mewadahi semuanya, walaupun itu awalnya kita fokuskan untuk pemuda-pemuda. Ada satu di sana tempat untuk bisa berekspresi dengan bebas. Kayak panggung, entah itu buat musik, entah itu orkestra, entah itu drama, entah itu macam-macam semua, tari dan sebagainya. Tapi yang ingin saya catat adalah ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama yang masih cinta, yang masih peduli, yang ingin rindu pada kejayaan lokalisme. Sehingga kalau ditanya kapan bagaimana caranya, ya sama-sama. Kita gotong bersama-sama, kita sembuyung bersama-sama. Tugas ini begitu besar karena gini, ada bagian puzzle-puzzle yang terpotong di situ. Tugas kita bukan bangun puzzle ini, kita cuma menggabungkan saja. Tentang lokal wisdom, tentang termasuk sastra, seni rupa dan sebagainya, ada semua. Termasuk yang maka Bapak berdua ini akan menjadi orang yang berusaha keras mengumpulkan serakan-serakan tersebut. Sebenarnya bukan mengumpulkan serakan, tapi memfasilitasi sedikit demi sedikit kumpulan-kumpulan ini menjadi satu kepingan yang utuh. Nah, kawan-kawan dan seniman Sidoarjo, budayawan di Sidoarjo, demikian bincang-bincang kita dengan Gus Mulder dan Mas Bandi. Kita akan bertemu kembali dalam bincang-bincang seri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.